pretestnya lagi gak? Kenapa? Baru join mau minta pretestnya lagi. Oh iya. Kang mau nanya sekali lagi. Kang? Oke. Oh my God. Ya, kenapa? Nomor 2, ditanyainnya tuh X atau Y? Berapa ya? Maaf. Yang nomor berapa? Nilai P, Al. Hah? Nilai P. Nilai P. Yang ditanya nilai P. Oh, kamu P. gak kebaca ya di ininya ya? Iya. Iya, nilai P. Yang Nilai di bawahnya 2. Kalau yang lain pada kebaca nggak? Kebaca, Kang. Baca ya? Baca. Oke. Ntar akan cek dulu. Setelahnya mau udah mah. Yang nomor 2 itu bidang P. Nilai P dicarinya. Terus yang nomor 3 itu dicarinya 2X. Nilai dari 2X.
Waktunya sekitar 2 menit lagi ya. Oke, waktunya udah selesai ya. Mau nanya dulu, gimana? Udah selesai belum ngerjain pretestnya? Sudah, Kang. Udah, Kak. Oke. Sip, alhamdulillah kalau pada beres. Ada soal yang paling susah nggak tadi di sana? Yang nomor berapa? Yang paling susahnya aja. Susah semua. Susah semua. Kang, nggak ngerti. Oh gitu. Yang pernyataan-pernyataan kan nggak ngerti. Oh, oke. Nanti akan coba bahas semuanya ya. Jadi nanti akan di sini kurang lebih ada 10 soal. Jadi 5 soal yang pretest, sama nanti ada 5 soal lagi yang tambahan. Yang menurut Akang kira-kira kayaknya ini penting buat kalian tahu juga. Oke, kita mulai ya. Siap, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cek dulu. Suara sama layarnya jelas nggak kelihatan? Jelas. Jelas, Kang. Oke. Ini materinya kita adalah tentang garis dan sudut. Kita mulai dulu. Kurang lebih nanti akan ada 6 nih. Akan ada 6 topik bahasan yang akan bakal jelasin. Yang pertama tentang gradien garis. Terus yang kedua persamaan garis lurus, perpotongan garis, jenis-jenis sudut, sampai nanti tentang sudut dalam poligon. Nah, semua materi ini sebenarnya materi SMP. Cuman wajar aja karena emang udah lama banget juga nggak belajar tentang materi ini, jadi maklum lah kalau emang tadi 5 soalnya dirasanya susah semua gitu ya. Oke, kita coba mulai dari yang pertama dulu. Gradien garis. Ada yang tahu nggak istilah Indonesianya kalau gradien itu apa? Perpotongan. Bukan. Apa coba? Garis. Inisialnya K. Miringan. Kemiringan. Miringan. Ringan. Gradien garis itu adalah kemiringan garis. Dia mengukur kemiringan garis. Kemiringan kayak gimana? Sekarang contohnya gini ya, Akang punya sebuah garis, dia dilalui oleh 2 titik. Nah, itu kita bisa mengukur gradiennya berapa. Anggaplah di titik yang pertama adalah X1, Y1, kemudian di titik yang bagian atasnya adalah X2, Y2. Nah, kita butuh 2 titik ini untuk menentukan gradiennya. Rumusnya, ini akan langsung kasih rumusnya aja ya.
Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurang X1. Pernah lihat rumus ini? Pernah. Pernah. Kapan Lupa. terakhir? Kapan terakhir? SMP. SMA. Waduh, ada yang SMP terakhir ngeliatnya. Nggak apa-apa ya. Karena emang ini lumayan lama juga materinya. Tapi SMA juga kalau nggak salah sempat ada sih ya di beberapa materi itu. Di pemantapan. Di pemantapan ada. Oke. Berarti nggak terlalu jauh lah ya. Oke. Itu gradiennya. Kemudian ada ciri khas. Kalau misalkan garisnya itu seperti ini bentuknya, miringnya ke kanan, itu gradiennya positif. Oke. Kemudian kalau misalkan dia seperti itu, dia namanya gradiennya negatif. Jadi kita melihat kebidanan itu dari kiri ke kanan. Kan kalau yang garis pertama nih, dari kiri ke kanan dia semakin nanjak. Ya kan? Nah, makanya dia disebut sebagai gradien yang positif. Kemudian kalau ini namanya gradien yang negatif karena dia dari atas ke bawah selalu menurun. Nanti teman-teman boleh cek kalau misalkan lagi jalan-jalan gitu ya ke keluar kota, terus lihat ada rambu-rambu lalu lintas. Pasti selalu kalau misalkan rambu lalu lintas yang yang dia nunjukin hati-hati di atas ada tanjakan, pasti bentuknya kayak gini. Ini ada jalanan, terus ada mobil gitu ya, arahnya pasti ke atas sana. Tapi kalau misalkan dia penurunan, nggak mungkin dia garisnya kayak gini terus mobilnya ke bawah, tinggal dibalik, padahal nggak, tapi dia gini. Nanti coba deh cek di Google ya, betul nggak yang akan bilang tuh. Selalu Betul. kalau misalkan turunan sama tanjakan tuh kayak gitu. Kemudian yang kedua, persamaan garis. Persamaan garis juga ada beberapa tipe. Yang pertama, jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui, misalkan adalah X1, Y1, maka persamaannya adalah ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Oke, kemudian yang kedua, jika diketahui dua titik yang dilalui, ada X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaannya jadi seperti ini. Oke, ini boleh di screenshot atau enggak juga nggak apa-apa. Nanti di akhir akan bakal kasihin link ya buat kalian download sendiri materinya. Tapi yang udah berupa PDF, bukan yang PPT. Biar langsung aja gitu bisa ngebacanya. Gitu ya. Iya. Oke, sekarang yang berikutnya. Perpotongan dua garis. Misalkan ada garis pertama dan ada garis kedua, dia kan punya titik potong ya. Titik potong itu berarti titik yang mereka tuh ketemu di sana. Ada di tengah-tengah sini nih, yang warna merah itu. Disebutnya sebagai titik potong. Nah, cara nyarinya, biasanya suka banyak yang nggak ngerti nih cara nyari titik potong. Itu kita peroleh dengan cara teknik eliminasi dan substitusi kedua garis. Contoh nih, kalau garis itu kan misalnya 2X gitu ya, ditambah dengan 3Y sama dengan 15. Ini contohnya aja. Kemudian ada lagi garis 3X ditambah 4Y misalnya sama dengan 10. Ini kan kalau misalkan kita kerjakan, mau nyari X sama Y-nya, itu bisa kita pakai cara eliminasi atau substitusi. Caranya insya Allah masih ingat ya. Tinggal kita samakan saja salah satunya. Tergantung misalkan mau nyari X, kalau mau cari X berarti Y-nya yang kita hilangkan. Kalau Y mau kita hilangkan berarti kita harus samakan koefisien di depannya. Di sini 3 sama 4, berarti yang atas kita kalikan dengan 4, di bawah kita kalikan dengan 3, supaya nanti jadinya 12 masing-masing, dan bisa kita kurangin. Oke? Tapi di sini akan nggak bakal detail dulu ya, buat menyelesaikan soal yang ini. Kita lanjut ke yang berikutnya. Lebih lanjut mengenai gradien. Yang pertama, kalau kita punya garis AX ditambah BY tambah C sama dengan 0, maka rumus gradiennya adalah negatif A dibagi B. Dengan catatan A, X, dan ini sudah sama-sama di sebelah kiri semua ya. Jadi M-nya sama dengan negatif A per B. Contohnya kalau tadi yang ini, garis yang pertama. Di sini 2X ditambah 3Y sama dengan 15. Gradiennya berapa nih kalau pakai rumus yang di sebelah kanan tadi? M-nya sama dengan 2 berapa? Minus 2 2 per 3. per 3 gitu. Oke?
Tapi C-nya nggak ada, Kang. C-nya nggak apa-apa. Jadi yang kita perhatikan Oh. hanya bagian X sama bagian Y-nya. Gitu. Oke? Itu untuk cari gradien kalau diketahui persamaannya. Kemudian yang kedua, ada yang kita sebut sebagai garis yang sejajar. Dua garis sejajar itu berarti hubungannya adalah M1 sama dengan M2. Misalkan ini garis 1 dan ini adalah garis 2, maka gradiennya sama karena memang miringnya juga sama kan. Kemudian yang berikutnya, kalau ada garis yang dia tegak lurus itu berarti membentuk sudut apa namanya? Sudut siku-siku ya. Siku-siku. Siku-siku itu jumlahnya berapa? 90 derajat. 90 derajat. Nah, hubungan antara kedua garis ini, misalkan ini garis 1 dan ini garis yang kedua, maka M1 itu kalau dikali dengan M2 sama dengan negatif 1. Oke. Nanti ini bakal kepakai juga. Sekarang kita masuk tentang sudut. Jenis-jenis sudut ada banyak. Kang, kembali bentar. Bentar aja. Oh iya, enggak. Yang mana? Udah, ini nulis dulu bentar. Udah? Udah, Kang. Oke. Itu ada bunyi bahasa ya jadi Kabita. Maaf. Nggak apa-apa. Oke, jenis-jenis sudut. Yang pertama, ada sudut lancip. Ada yang tahu nggak? Sudut lancip itu besarnya berapa? Dari dia tuh kurang dari 90. Jadi si tetanya itu dari 0 sampai 90 gitu ya. Lebih kecil daripada 90 dan lebih besar daripada 0. Terus yang kedua ada namanya sudut tumpul. Kalau sudut tumpul berarti lanjutannya ya dari 90 sampai 180. Dan yang ketiga ada yang namanya sudut refleks. Sudut refleks itu langsung dia dari 180 sampai 360. Kalau kita gambarkan dalam bentuk garis, kalau yang lancip itu kira-kira kayak gini bentuknya. Gini. Ya, ini lancipnya di sini. Kalau yang tumpul itu dia lebih kebuka. Nah, kayak gini. Kalau refleks itu ini. Sebelahnya lagi. Refleksnya di sini. Gini ya, ini refleksnya. Nah, ini namanya sudut refleks di sini. Jadi dia ngebuka banget gitu. Terus yang ketiga ada yang keempat sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat dan sudut lurus yang namanya juga sudut lurus berarti emang dia lurus aja gitu garisnya. Sama dengan 180 derajat. Mudah-mudahan ini nggak mengganggu ya, ada suara-suara proyek di belakang. Enggak apa-apa. Oke. Lanjut, sekarang yang tentang sudut pelurus dan sudut penyiku. Sudut lurus dan penyiku itu gini. Jadi sudut alfa dan sudut beta dikatakan saling berpelurus jika alfa tambah beta sama dengan 180 derajat. Sebagai contoh gini, kalau kita punya alfa itu sama dengan 50 derajat, berarti sudut pelurusnya berapa? Betanya berapa betanya? 130. Nah, betul, 130. Nah, si beta ini disebut sebagai pelurusnya alfa. Dan sebaliknya, alfa disebut pelurusnya beta. Jadi mereka saling berpelurus gitu. Terus yang kedua, sudut alfa dan beta dikatakan saling berpenyiku jika alfa tambah beta sama dengan 90 derajat gitu. Pokoknya kita nyari misalkan gini nih, kita punya sebuah sudut di sini sudutnya 30 gitu ya, 30 derajat. Terus tanya ini, penyikunya 30 berapa? Oh, supaya dia jadi lurus itu kan dia mesti nambah lagi 150 derajat gitu. Jadi sudut berpelurusnya adalah 150. Kalau berpenyiku itu 90 derajat. Oke, jelas ya sampai sini? Ini masih sebagai istilah-istilah saja, belum masuk ke rumus-rumusnya. Sebentar. Nah, oh iya, mangga. Lagi ditulis, maaf. Oh iya.
Sudah, Kang. Sip. Kita lanjut sekarang tentang sudut-sudut pada dua garis yang sejajar. Saya yakin kalian pasti pernah melihat gambar ini. Nah, di sini ada beberapa hubungan-hubungan sudut-sudutnya. Yang pertama, sudut-sudut yang nilainya sama. Yang nilainya sama kalau kita lihat ada istilah-istilahnya juga ya. Istilah yang pertama adalah sudut sehadap. Sudut sehadap contohnya adalah P1 dan Q1. Mungkin kelihatan dari sini ya. P1 dan Q1 itu arahnya sama. Jadi kita sebutnya sebagai sudut yang sehadap. Jadi hadapannya sama, itu arah ke bawah ke sebelah kanan. Selain P1 dan Q1, kalau P2 dengan siapa? Sudut P2. Q2. Betul banget, dengan Q2. Gitu. Berarti sisanya sama ya. P3 dan Q3 sama P4 dan Q4. Terus ada yang namanya sudut yang bertolak belakang. Kalau yang bertolak belakang, misalkan yang pertama P1 dan P3. Oke, P1 dan P3 itu bertolak belakang. Berarti kalau P2 dengan siapa? P4. Dengan P4. Sisanya sama lagi ya. Q1 dengan Q3 dan Q2 dengan Q4. Oke, kemudian sudut yang berseberangan. Nah, berseberangan ini ada dua tipe sebenarnya. Berseberangan di dalam dan berseberangan di luar. Maksudnya dalam itu di sini. Kalau dalam itu berarti masih bersangkutan dengan yang bagian sini. Kalau luar itu berarti yang udah di luar dua garis yang ini. Contoh yang pertama berseberangan itu P3 dengan Q1. Jelas nggak ya? P3 dengan Q1. Oke. Dan secara visual memang mereka bentuknya sama ya. Ukuran sudutnya pun juga sama. Selain P3 dan Q1, kalau P4 dengan siapa? Q2. Oke, betul, dengan Q2. Kalau P1 Q3. dengan Q3. Ah, benar banget. Oke, terakhir. Kalau P2 Q4. dengan Q4. Sip, nggak ada masalah ya. Itu sudut-sudut yang nilainya sama. Sekarang sudut-sudut yang jumlahnya mereka kalau digabungkan itu menjadi 180 derajat. Misalkan ini namanya sudut yang sepihak. Nah, sudut sepihak itu seperti apa? Sudut sepihak itu contohnya P1 dan Q4. P1 dengan Q4. Itu dia sepihak. Tapi sepihaknya sepihak luar. Gitu kira-kira ya. P1 dengan Q4. Terus selain P1 dan Q4, kalau P2 berarti dengan Q3. Q3. P1, P2. P2 dengan Q3. Terus kalau P3. P3 dengan Q2. Oke, berarti yang modelnya seperti ini, mereka jumlahnya 180 derajat ya. Terus sama kalau P4 berarti dengan Q1. Oke, gitu. Terus ada yang namanya sudut yang lurus. Sudut lurus itu sesuai dengan namanya, yang penting dia lurus. Karena di sini terlalu banyak sudut lurus, jadi akan kasih contohnya satu aja. Contohnya misalkan P1 dengan kok P1 dan Q2. Salah ini harusnya P1 dan P2. Ini salah tulis tadi. Harusnya ini bukan P1 dan Q2, tapi P1 dan P2. Itu jadi mereka kan membentuk satu garis lurus. Nah, itu jumlahnya juga 180 derajat. Terus misalkan P2 dengan P3, P4 dengan P3, kayak gitu aja terus. Nah, yang penting mereka membentuk satu garis yang lurus. Itu jumlahnya pasti 180 derajat. Yang kalian ingat, selain garis lurus, apalagi yang dia membentuk 180 derajat? Segitiga. Nah, segitiga juga sudut di dalamnya sini itu jumlahnya adalah 180 derajat. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada rumusnya. Sudut dalam poligon ini termasuk rumus yang penting, jadi tolong dicatat ya. Jumlah sudut dalam poligon segi N. Poligon itu segi banyak. Jadi misalkan kayak
segi 5, itu namanya juga poligon segi 5. Rumusnya adalah ini. N dikurang 2 dikali 180 derajat. Misalkan ya, misalnya kita mau ngecek nih, kalau segitiga itu, kalau misalkan segitiga, sudutnya berapa sih? Oke, kita masukin aja rumusnya. Aduh, melenceng banget. Oke, masukin, sorry ini tulisannya jelek banget nih. Masukin rumusnya ke sini, N-nya berarti kita ambil 3 ya. Jadi 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 dikali dengan 180. 3 kurang 2 jadinya 1. Sehingga hasilnya 1 dikali 180. Oke. Contohnya lagi. Coba kalian, coba dong kalian Ulangi, cari. Kang. Oh, ulangi. Oke. Ini rumusnya untuk yang poligon. Ya, N dikurangi 2 dikali 180 derajat. Misal, kalau teman-teman mau nyari berapa sudut di dalam total sudut di dalam segitiga. Berarti kita ngambilnya N-nya adalah 3. 3 gitu ya. Jadinya kalau kita masukin berarti jadi 3 dikurangi 2 dikali dengan 180 derajat. Oke. Misalkan lagi. Kalau ini berapa sudutnya nih? Berapa jumlah sudut di dalamnya? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita masukin pun juga N-nya 6. Gitu. Oke. Sip. Kita aja dulu mungkin contohnya sekarang yang terakhir. Ini juga jarang banget dapat di mana-mana, tapi akan kasihin aja sekarang. Misalkan di sini ada alfa 1, ada alfa 2, ada alfa 3, sama ada alfa 4. Oke. Nah, ternyata teman-teman, ini ada hal yang tersembunyi di sini. Kalau kita pasang-pasangin, misalnya alfa 1 dengan alfa 3, ternyata apa? Alfa 1 dan alfa 3 itu 180 derajat. Tapi catatannya, ini hanya berlaku kalau poligonnya, segi empatnya itu berada di dalam sebuah lingkaran. Oke? Nah, terus berarti yang sebelahnya juga sama. Ini yang alfa 2 ditambah dengan alfa 4, itu juga jumlahnya 180 derajat. Nanti akan coba kasihin satu contoh soal untuk yang model seperti ini, karena lumayan juga sih ini pengetahuan yang jarang-jarang didapat orang. Kalau udah siap lanjut ke soal, bilang ya. Kita coba bahas soal-soal yang pretest tadi. Maka bisa mau catat dulu rumusnya. Yang paling penting ini sih yang di bawah. Ini 2 rumus yang penting banget nih. Sudut dalam poligon dengan yang lingkaran. Udah? Udah, Kang. Oke. Sip, sekarang kita lanjut ke soal yang pertama. Ini garis tulisannya tebal. Ini berarti tandanya dia soal yang tadi kita pakai dan memiliki kemiringan 1,7. Oke, kita perhatikan dulu bidang X, ya. Bidang X kan bentuknya kartesius ya, yang seperti ini. Di sini ada X dan di sini ada Y. Titik asal itu maksudnya yang mana sih? Titik asal. Kalau kata-katanya titik asal,
itu berarti maksudnya adalah di titik 0,0. Oke ya, di titik 0,0. Nah, sekarang kita coba pakai rumus yang tadi. Tadi kan ada rumusnya kayak gini. Kalau diketahui gradien, ada gradiennya 1/7. Dan diketahui juga titik yang dilalui, yaitu 0,0. Maka tinggal kita masukkan aja ke rumusnya Y mini 1, M kali X min X1. Dalam hal ini berarti X1-nya adalah 0, dan Y1-nya adalah 0 juga. Kemudian gradiennya adalah, tadi di sini 1/7. Oke, 1/7. Maka sekarang tinggal kita masukin aja. Y kurang 0 sama dengan 1/7 dikali X dikurang 0. Y kurang tetap, dan X juga kayak gitu. X kurang 0 jadi X, dikali 1/7 jadinya X/7. Kita sudah punya formulanya seperti ini. Nah, berikutnya apa yang mesti kita lakuin? Yaitu tinggal kita uji aja opsi yang ada di soal. Kira-kira mana yang benar memenuhi Y sama dengan X kurang 7. Kita coba ke opsi yang A dulu. Opsi yang A, kalau kita masukin kan jadi gini. 7 sama dengan 0/7. Maksudnya Y 7 sama dengan X, yaitu 0/7. Betul nggak ini? Salah. Salah ya? Oke, dia salah. Kita cek lagi yang opsi B. 1,7 berarti Y-nya adalah 7. Kemudian X-nya adalah 1. Nah, tinggal kita masukin aja. Betul nggak kalau 7 itu sama dengan 1/7? Salah. Salah. Oke. Berarti bukan yang B. Sekarang kita coba yang C. Yang C. 7,7. Berarti betul nggak? 7 itu sama dengan, salah nih. Harusnya 7 sama dengan 7/7. Betul nggak? Enggak. Salah. Enggak ya? Salah juga. Yang terakhir, 2 sama dengan 14/7. Iya. Nah, Benar. ini yang benar. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Ada pertanyaan buat nomor 1? Kalau mau nanya, kenapa 14/7 benar? Karena betul bahwa 2 itu sama dengan 14 dibagi 7. Gitu. Oh iya, Nah, kan kalau tadi mah Makasih. salah semua nih. 0/7 kan bukan 7 tapi 0 gitu. iya. Terus tadi yang ini mah salah Iya. tulis ya, punten nih. Oke, kita lanjut sekarang nomor 2. Nah, ini juga tadi ada di pretest nih. Pada bidang X-Y di atas, garis 1 dan garis 2 itu sejajar. Nilai P adalah, ada kata-kata sejajar, tadi ada materinya, akan coba tampilkan dulu di sini ya. Nah, hubungan dua garis yang sejajar adalah M1 itu sama dengan M2. M adalah gradien. Berarti coba kita lihat dulu aja, gradien yang satu berapa, dan gradien yang 2 juga bentuknya seperti apa. Yang pertama, kalau garis 1 itu kan dia melalui titik min 5,0 dan melalui titik 0,2. Kita tulis di sebelah sini. Sekarang tinggal kita cari M-nya. Misalkan ini adalah X1, Y1 dan yang sebelah kanannya adalah X2, Y2. Rumus gradien tadi ada yang masih ingat nggak rumusnya? M sama dengan, atau mungkin tadi ada yang nyatat, M sama dengan apa? Y2, betul kan? Bukan? Y2 min Y2 min Y1. Y1 per X2 min X1. Oke, benar banget. Kita tulis di sini. Jadinya seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Oh, Y2-nya ada nih, 2. Y2-nya 2, Y1-nya 0, tinggal masukin, jadinya 2 kurang 0. Di bawahnya 0 kurangi minus 5. Hati-hati yang bagian sini, ini bukan 0 kurang 5. Tapi 0 dikurangi minus 5, karena X1-nya adalah min 5. Oke ya, 2 kurang 0 jadinya 2. Kalau 0 kurangi min 5 berapa? 5. 5 ya, jadinya 2/5. Sekarang untuk garis yang kedua.
garis yang kedua melalui titik 0, minus 4 dan P, 0. Akang sekarang nggak tulisin rumusnya ya, tapi langsung aja ke gradiennya. Berarti ini sebagai X1, Y1, sebagai X2, Y2. Jadinya seperti ini. 0 kurangi minus 4 dibagi dengan P kurang 0. Paham maksudnya? Minus 4 dari mana, Kang? Minus 4 dari sini nih. Oh. Jadi kan tadi ini sebagai Y, Oh, sebagai beda Y1. garisnya. Gitu. Oke. Nah, sekarang tinggal kita jumlahin aja. 0 dikurangi dengan minus 4 jadinya 4. P kurangi 0 tetap P. Jadinya 4 per P. Oke, sekarang karena dua garisnya sejajar, artinya M1 sama dengan M2. Tinggal masukin aja. M1-nya tadi 2 per 5, M2-nya 4 per P. Tinggal kita kali-kalikan ya. Jadinya 2P sama dengan 20. Terakhir, dapat P-nya 10. Gitu. Ada yang benar nggak tadi jawabannya, nomor 2? Benar. Alhamdulillah. Enggak. Ada Ya, yang benar. Benernya tadi emang kebetulan atau emang dihitung? Cuma kira-kira. ini Kira-kira. mikir. Nah, benar. Teman-teman juga bisa kira-kira kok. Akan ngajarin caranya ya. Soalnya sampai 2 Ya. kali lipat gitu. Nah, benar. Iya, Ini dikira-kira. 2, ini Iya. 4 ya. Iya. Nah, ini 5. Berarti di sini Itu 10. 10 gitu. Bagus, bagus. Bisa Tapi mengira-ngiranya. tadi teh hampir terkecoh sama 12 juga gitu. Tapi untungnya enggak. Oke. Sip, sip. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke nomor 3. Kita lihat nomor 3 seperti apa. Wow. Panjang ya. Ini tipe soal yang bikin malas sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Tapi kan ada triknya nih kalau kayak ginian. Kita cukup uji dulu yang mana? Uji 1. Kalau 1 benar, berarti 3-nya juga benar. Kalau 1 salah, ya udah otomatis 3 juga salah. Sekarang kita, ini tadi nggak apa-apa, kita langsung aja ya. Tadi lupa diedit nih animasinya. Tapi yang jelas akan pengen tampilin ke kalian seperti ini. Yang pertama, garis H itu sejajar dengan garis G. Artinya MH sama dengan MG kan? Kita bakal uji. Kita masukin tadi rumusnya yang ada ini. Kalau ada garis AX tambah BY sama dengan tambah C sama dengan 0, artinya gradiennya adalah negatif A per B. Nah, sekarang kita punya di sini ada garis H. Garis H-nya adalah 4X tambah Y sama dengan 6. Kita masukin ke sini. 4X tambah Y sama dengan 6. Tidak peduli bagaimanapun C-nya, kita hanya fokus ke X sama Y untuk nyari gradien. Berarti MH-nya sama dengan negatif, jangan lupa ada negatifnya. Ambil koefisien yang di A, yang di X dan yang di Y. Jadinya MH sama dengan negatif 4 per 1. Negatif 4 per 1 sama dengan negatif 4. Kemudian yang garis kedua, yang garis G-nya, 5X ditambah 2Y sama dengan 10. Berarti MG-nya sama dengan negatif 5 per 4. Dari sini saja sudah kita bisa lihat bahwa MH-nya tidak sama dengan MG, ya kan? Per 2 apa per 4, Kang? Per 2. Tadi Akang bilangnya 4. Oh iya. Oh, sorry. Gak fokus, tadi ada orang lewat soalnya. Oke. Alhamdulillah udah beres proyeknya, jadi nggak bakal ada lagi suara berisik-berisik di sini. Negatif 5 per 2. Nah, sekilas saja kita lihat, ini beda kan angkanya? Nah, karena beda, otomatis pernyataan ini salah. Berarti 1 salah, maka akibatnya 3 juga salah. Nah, sekarang untuk menguji yang 2. Apakah garis H itu tegak lurus dengan garis G? Garis H tegak lurus dengan garis G, artinya tadi ya MH dikali MG sama dengan negatif 1. Nah, buat yang lupa itu dari mana asalnya, tadi ada di bahasan tentang garis yang ini. Garis yang sejajar dengan garis yang tegak lurus. Kalau sejajar, berarti dia sama. Kalau tegak lurus, berarti kalau dikalikan, jadinya jadi sama dengan min 1. Kita kembali ke soal yang tadi. Mana? Nah, ini. Oke, ternyata terbukti bahwa 2 salah. Karena dikalikan negatif 4 dikali negatif 5 per 2,
yang ini habis ya. Negatif sama negatifnya coret. Terus 4 sama 2-nya juga jadinya 2. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Karena bukan jadinya min 1, berarti 2 juga salah. Kalau 1 salah, 3 salah, 2 salah. Yang 4-nya kita nggak perlu uji lagi. Udah otomatis 4 saja yang benar. Gitu. Oke, teman-teman paham sampai sini? Kang, Ya. boleh nggak ke nomor 1 sebentar aja? Oke, sebentar. Ya. Ya udah, Kang. Kasih. Sama-sama. Tadi kita nomor ini, sekarang nomor ini ya. Nomor 4. Ini tadi ada di pretest. Oke. Caranya gimana untuk ngerjain Kang, soal tadi aku seperti mau ini? nanya Oh iya, mangga. yang nomor 3. Sok. Ya, yang 2 tuh, itu tuh angkanya tuh enggak dari yang soal. Dari soal lagi. Nah, ini kan ini kita dapat tadi ya. Kita sudah dapat bahwa MH-nya itu negatif 4, MH-nya min 4, dan MG-nya minus Oh 5 iya. per 2. Gitu. Oh iya, Tinggal iya. masukin aja. Oh ya, maaf Kang. Sip, nggak apa-apa. Oke, aman ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Bentuknya seperti itu. Langsung aja kita ke sebelah kanan, kita lihat gimana hubungannya. Kita kasih simbol-simbol dulu ya, biar enak lah. Ini A, B, C, D, E. Oke, sekarang teman-teman perhatikan, kalau kita punya sudut, kita punya garis yang sejajar, ada AB sejajar dengan CD, maka sudut E-nya, kalau sudut E di sini, harusnya sudut D ya. Atau kita tukar aja. Ini gambarnya error nih. Ini harusnya di sini adalah E. Nah, gitu. Jadi yang di sininya D gitu aja. A, B, C, D, E. Nggak apa-apa lah ya, tukar-tukar dikit. Biasalah, human error. Sudut E-nya sama dengan sudut yang mana coba? Sudut A. Oke, benar banget. Benar banget. Dia namanya sudut yang berseberangan tadi ya. Sudut yang berseberangan, berarti dia sama. Dia sama dengan sudut yang A atau itu 55 derajat. Nah, sekarang kita tulisin yang kedua, perhatikan segitiga CED. Segitiga ini, kalau jumlah dalam satu segitiga itu kan 180 derajat. Berarti sudut C tambah sudut D tambah sudut E sama dengan 180. Tadi sudut E di sini adalah 55, kita tulis ulang di sini. 55. Nah, tinggal kita masukin aja. Jadi 45 derajat ditambah 55 derajat ditambah X derajat sama dengan 180. Jelas ya sampai sini? Ya. Jelas. Nah, tadi ini ketukar berarti ini harusnya ada yang X, ini ke sini, sama ini ke sini ya, ketukar aja. Tinggal kita jumlahkan aja, jadinya 100 ya, 100 pas. 100 tambah X sama dengan 180, jadi X-nya sama dengan 80. Hati-hati, udah kesenangan dapat, oh X-nya 80 nih, langsung udah C. Iya, Ada yang gitu tadi nggak? aku. Waduh. Gak apa-apa lah ya, nanti buat soal yang di post test, coba diperbaiki lagi. Oke? Jadinya 2X-nya sama dengan 160 derajat. Gitu, kayaknya gampang ya, nomor 4 ini nggak terlalu jadi masalah, karena teman-teman udah paham juga tadi mana sudut yang samanya. Kita lanjut sekarang ke nomor 5. Nah, ini. Tadi ada yang masih ingat materinya nggak ini? Ada yang tentang lingkaran. Iya. Kita akan coba tampilin di sini. Tadi materinya ini nih. Ada yang berpasangan alfa 1 dengan alfa 3. Ya, dia berpasangan di sana, kemudian alfa 2 dengan alfa 4.
Nah, dalam hal ini berarti kalau sesuai dengan gambarnya, X-nya itu berpasangan dengan siapa? 100. 100. Oke, dengan 100. Sehingga kalau kita jumlahkan, oke, dan Y itu berpasangan dengan 80. 80. Nah, derajat. artinya pertama kita punya X tambah 100 itu 180. Jadinya X-nya sama dengan 80. Oke. Dan yang kedua, Y ditambah 80 sama dengan 180, sehingga Y-nya sama dengan 100 derajat. Udah ya, beres. Tinggal kita masukin aja ke rumusnya, ke yang soalnya. Dicarinya 2X kurang Y. Jadi 2 dikali 80 kurang 100. 160 kurang 100 jadinya 60. 60 derajat. Gitu. Sip. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, tadi ada soal bahasa Inggris ya? Iya. Ngerti nggak artinya? Enggak. Enggak. Oke. From apa artinya from? Dari Ya udah, nggak apa lah ya. gambar. From the figure, which of the following must be true? Pilih Dari gambar, manakah yang Paling paling benar. benar? Atau yang sudah pasti benar, yang harusnya benar? X tambah Y sama dengan 90. X is 35 units 35 greater than lebih Y. dari Artinya apa? Lebih dari, ya. X Lebih lebih dari. dari Y. Kalau yang X-nya, yang ketiga, itu kurang dari Kurang Y. Kita coba lihat yuk. Ada chat nih, bentar akan baca dulu ya. Si penting. Kang izin keluar sebentar. Tiba-tiba suara nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Trinita Herliana. Nah, kita geser dulu gambarnya di sini. Perhatikan di sini nih. Ada, ini kan kalau kita lihat, dia ngebentuk satu garis lurus ya. Ya kan? Nah, artinya apa? Kalau di sini X, maka sebelahnya 180 dikurangi X. Tahu nggak kenapa? Karena sudutnya berpelurus. Nah, karena sudutnya berpelurus. Jadi dia ditotalkan harus menjadi 180 derajat gitu. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang ini kan bentuknya segitiga. Oke, karena bentuknya segitiga artinya jumlahnya 180 derajat. Kita totalkan semuanya jadi 180 min X yang ini ditambah Y ditambah 35 itu sama dengan 180 derajat. Kita habiskan ya. Ini 180 bisa langsung habis aja. Kemudian min X tambah Y-nya kita biarkan di sebelah kiri. Yang 35-nya kita pindahkan aja ke sebelah kanan. Sehingga min X tambah Y sama dengan negatif 35 derajat. Biar enak aja sih ngelihatnya ya. Soalnya terlalu nggak indah kalau misalkan banyak tanda negatif. Caranya supaya kita bisa hilangkan tanda negatifnya, kita kalikan dengan negatif 1. Ya. Kita kalikan dengan negatif 1 sehingga yang min X jadinya X, yang Y jadinya min Y, min 35 jadinya 35. Jadi seperti ini. Oke. X dikurangi Y sama dengan 35. Nah, sekarang akan mau nanya secara logika. Kalau X dikurangi Y-nya menjadi bilangan yang positif, oke, yaitu 35, berarti yang lebih besar X atau Y? X. X-nya. Gitu. Yang X. Betul banget. Jadi udah hasilnya X is bacanya 35 units greater than Y. Gitu ya. Alhamdulillah beres tuh. Tapi yang 2 aja, hanya 2. Kalau 1 bener nggak Kang? X tambah Y sama dengan 90. Itu agak ragu sih, karena kan yang bisa menjadi ini banyak ya. Yang bisa menjadi apa? Yang bisa menjadi X, yang bisa menjadi X tadinya tuh bermacam-macam lah, banyak. Nggak cuma yang jadinya 90 aja. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Ini tadi dulu aja. Barangkali paham.
Ada bahasa-bahasa yang kalian gak ngerti nggak? Oke, kita coba bahas ya. Di dalam gambar, lines, oke, garis L dan K are paralel. Paralel apa paralel? Paralel itu Jalur gitu. apa? Paralel itu dia sejajar. Oke. Kemudian yang kedua, if A is an acute angle. Acute apa acute? Tidak Acute itu memotong. bukan. Acute itu bahasa Inggris apa bahasa Indonesianya adalah sudut yang lancip. Jadi yang kurang dari 90 derajat itu acute tuh. Jadi maksudnya tuh gini. Jadi si A itu sudutnya lebih kecil daripada 90 derajat dan lebih besar daripada 0. Tadi yang di materi tentang jenis-jenis sudut ya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjutin sama juga pertanyaannya di mana di antara berikut yang sudah pasti benar, yang paling benar gitu. Kita coba pindahkan gambarnya ke sebelah kanan. Nah, ini masalah ide ya. Kalau kita lihat bentuknya kan ini nggak enak banget. Kita nggak tahu mana sudut yang sehadap, kita juga nggak tahu mana sudut yang tegak lurus dan lain-lain. Tapi kita bisa rekayasa garisnya supaya dia bisa membentuk sebuah hal yang kita kenal. Nah, coba misalkan gini. Di garis ini kan tanggung nih. Kenapa kita nggak lurusin aja sekalian? Kita terusin sampai ke bawah. Nah, jadi kira-kira kayak gini. Oke. Nah, kemudian ini juga masih tanggung nih. Masih bisa lurus sampai ke kiri. Kita coba sambungin juga. Jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita udah punya satu bentuk segitiga. Di sini ada segitiga. Sekarang kita bisa lihat nih. Yang ini sama nggak dengan sudut yang di sini? Sama ya. Nah, tadi dia istilahnya sudut yang dalam berseberangan. Dia ada di bagian dalam garis tapi dia berseberangan. Maka nilainya pun juga B ditambah 30 derajat. Nah, terus yang berikutnya di sini nih. Ini A dengan ini kan sudut yang lurus. Kalau sudut yang lurus di sini A derajat, maka di sini adalah 180 dikurangi dengan A gitu. Nah, sekarang buat apa itu? Kita coba pakai konsep yang tadi lagi yang segitiga. Jumlah sudut di dalam segitiga itu 180 derajat. Segitiga yang mana Kak maksudnya? Segitiga yang tadi udah kita buat nih, yang ini. Ini segitiganya sekarang yang kita pakai. Oke. Kita jumlahkan. B ditambah 30. Yang ini pertama, ditambah B ditambah 180 dikurangi A sama dengan 180 derajat. Ini bisa habis. Oke. B ditambah B bisa jadi berapa? 2B. Bisa jadi 2B. Nah, tinggal kita tulisin. Jadi 2B sama dengan A ditambah 30. A-nya pindah ke sana juga sekalian. Karena dia negatif ya, kita pindahkan juga. Berarti 2B-nya sama dengan A ditambah 30. Tadi lihat ada keterangan di awal kan? Karena A itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada 90, maka perhatikan ya pelan-pelan. Bentuk ini jadi seperti ini, bentuk 2B. Bentuk 2B-nya menjadi seperti ini. Dia lebih besar daripada 0 ditambah 30 dan lebih kecil daripada 90 ditambah 30. Paham nggak maksudnya? Ulangi, Kang. Ulangi. Atau gini dulu deh, sebelum ke sini tuh harusnya kita giniin aja dulu. Kalau A itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 90, artinya A ditambah dengan 30 itu lebih kecil daripada daripada 90 ditambah dengan 30 dan lebih besar daripada 0 ditambah dengan 30. Paham maksudnya? Awalnya gini tadi.
A lebih daripada 0 dan lebih kecil daripada 90. Jadi bagian kiri, tengah, sama kanan kita masing-masing tambahkan dengan 30 derajat. Oh iya, Kang. Oke? Nah, yang tengah-tengah ini, yang A tambah 30, itu kan bentuknya sama dengan 2B. Oke? Artinya ya gini, 2B lebih dari 30 kurang dari 90 ditambah 30. Tinggal kita jumlahkan aja, berarti 2B-nya lebih daripada 30 dan kurang dari 120. Nah, berhubung di soal, itu yang kita carinya bukan 2B, tapi B, maka tinggal semuanya kita bagi saja dengan angka 2. Yang 30 jadinya 15, yang 2B jadinya 2, yang 120 jadinya 60. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke. Lanjut ya, dikit lagi. Kita lanjut dulu ya ke nomor 8. Biar bisa pas nih, soalnya ada 10. Nah, yang ini kita coba bahas juga. Segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan DC. Karena sama kaki ya, yang ini. Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Jika P sama dengan 36 dan Q sama dengan 50, maka nilai X adalah, kita coba pindahkan ke sebelah kanan, kita masukin nilainya tadi. Q adalah 50 derajat. Nah, kalau Q 50 derajat, berarti kan sisanya untuk yang kedua-duanya ini tinggal 130. Karena total dalam segitiga itu 180. Paham maksudnya? Paham. Oke. Terus, sudut yang itu kan sama. Karena dia sama kaki. Oke. Nah, karena jumlah kedua itu adalah 130 dan mereka sama, berarti masing-masingnya berapa? 75. Bukan? 65. 65. Oh iya, Ya. 65 salah Nah, jumlah. jadi sama-sama 65 ya. Iya. Oke, kemudian kalau udah kerucut. Kalau di sini 65, supaya dia menjadi sudut yang lurus, maka pasangannya adalah dengan 135. 135. Nah, tinggal kita kurangin aja, 180 dikurangin 65. Terus tadi nilai P katanya sama dengan 36. Nah, kita carinya adalah nilai X. Ya udah, sekarang tinggal kita jumlahkan saja segitiganya. Sudut-sudut dalam segitiga. X tambah 100. Kok 115? Ini salah ya? Ini salah ya? Iya. Bukan 135 ya, tapi 115. 115. Kok aneh ya? Akang di sininya benar. Di sana salah. Oke. Tapi lupa dihapus tadi. Nggak apa-apa. Jadi intinya gini hasilnya. X tambah 115 tambah 36 sama dengan 180. Tinggal kita jumlahkan. 151 kita kurangkan. Jadi 180 kurang 151. Finally, X-nya sama dengan 29 derajat. Oke, untuk soal ini nggak masalah ya. Nggak terlalu bingung. Benar? Ya, Kang. Oke. Kita lanjut yuk ke nomor 9. Nah, ini tadi ada ya di pretest ya? Ada. Ada. Oke, kita coba bahas dulu sedikit. 2 garis sejajar, langsung aja kita pindahkan dulu gambarnya ke sini. Kita intinya mencari Y-nya, mencari nilai Y. Kita coba masukin dulu aja nilai X sama Z-nya, nanti kita lihat kira-kira mereka dibutuhkan atau enggak. Y-nya 105 derajat, dan berarti yang sebelah sini kan sama ya. Ini namanya sudut apa yang masih ingat? Ini dan ini? Arahnya sama. Seberang. Bukan. Sejajar. Bukan. Sehadap. 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 Nah, Mau ngomong sehati itu mah beda lagi ya tuh. Nah, Maaf. bisa bilangnya sehadap, bisa juga bilangnya searah. Oke. Itu sudut yang sehadap. Kalau di sini 105 derajat, maka pasangannya berapa? Pasangan lurusnya. 75. Betul banget. 75 derajat. Sekarang kita masukin nilai X-nya. Nilai X-nya tadi 145 derajat. Maka pasangan lurusnya berapa? 35. Nope.
bener gak? Bener. Oke, salah Iya, ya. iya, Mak. 35 derajat. Oke. Ya udah, berarti tinggal kita masukin aja ke sudut dalam segitiga. Jadi Y tambah 35 tambah 75 sama dengan 180 derajat. Jelas ya? Segitiga yang ini. Iya. Nah, terus tinggal kita jumlahkan. Y tambah 110 sama dengan 180. Jadi Y-nya sama dengan 70 derajat. Oke. Kesimpulannya apa coba teman-teman? Dua pernyataan bersama-sama. Benar yang itu. Karena nggak mungkin kalau kita nyari Y-nya tanpa tahu nilai Z-nya. Karena kalau nggak tahu nilai Z, nggak mungkin nih dapat 75 di sini. Begitu juga kita nggak bakal bisa nyari Y-nya kalau kita nggak tahu 35. 35 dari mana? Dari yang Oh iya ya. jawabannya adalah yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup, tapi satu saja tidak cukup. Oke, last problem. Kita coba ke soal terakhir. Nomor 10. Nah, lihat. Ini segi berapa coba? 7. 8, 2, 3, 4, 5, 7 ding. 6, 7 ya? 7. Tadi yang masih ingat, ada nggak yang masih ingat rumusnya tadi? Rumus sudut dalam poligon. Dengan 180. N kurang 2 N kurang 2 di Dengan kali. 180. 180. Nah, benar. Itu tulis ya. Ini bakal muncul di post test soalnya. Oke. Rumusnya adalah N kurang 2 dikali 180 derajat. Nah, sekarang kita totalkan dulu nih masing-masing ya. Ini ada 100, ada 95, kita tulis semuanya. Jadi seperti ini. Kalau segi 7 berarti 7 kurang 2 kali 180 derajat. Ya. Yang ini kita jumlahkan semua nih. 100, yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri kita tulis semua. 100 tambah 95, tambah X, tambah 80 terus sampai 150. Jadinya seperti ini. Paham nggak maksudnya? Tinggal jumlahkan aja ya. 100 ada nih, 95 ada, 80 ada, 165 juga udah ada, 150 juga udah ada. Akhirnya akan tambahkan dengan X sama Y-nya. Oke? Nah, tinggal yang kita dikurangi teh sudutnya, bukan angka jumlahnya. maksudnya gimana? Nah, nggak jadi, Kang. Oh, ini 7 kurang 2-nya dari sini, dari seginya. Seginya ada 7 soalnya. Oke, sekarang coba teman-teman jumlahkan nih berapa hasilnya? 100 tambah 95 tambah 80 sampai 150. $590. 590. Oke, betul. Jadinya 590 tambah X tambah Y sama dengan 900 ya. 5 kali 180. Tinggal kita pindahkan. Jadi 900 kurang 590. Berapa hasilnya? 110. Oke, 310. Ya. Itu tadi 900-nya dari mana? Oh, 900-nya dari 5 kali 180 dikali. Jadi 900. Oh. Oke. Betul kan? 180 kali 5, ya benar. 900. Gitu, teman-teman. Gimana? Paham gak sampai sini tentang garis dan sudut? Insya Ya Allah. Allah, Kang. Allah. Kita coba buktikan ya. Oke. Kita coba buktikannya di mana? Di post test. Post test. Iya. Saya sudah siapkan post testnya, ada 7 soal. Soalnya mudah insya Allah. Tinggal ganti-ganti angka aja yang tadi. Oke. Saya coba stop dulu screen-nya. Ya. Boleh ke nomor Kenapa? 2 sebentar. Tadi belum. Oh iya. Nomor 2. Oke, bentar ya Kang ini dulu. Ya nggak apa-apa. Dimaafkan. Tadi mana sih? Ini nih.
Nomor 2 ya. Ini nomor 2. Sudah, Kang. Terima kasih. Oke, sama-sama. Itu udah ada linknya di chat, tinggal dicoba ya. Oh iya, sebelumnya mohon maaf, boleh teman-teman nyalain kamera dulu nggak? Mau saya coba ini. Sebentar. Oh iya. Tenang, santai. Oke, jangan panik. Tahan ya. Oke, cukup lah. Satu. Kang, belum nyalain. Oke. Tahan. Senyum. 1, 2, 3. Sip, thank you. Mangga, lanjutkan, kerjakan soalnya. Kang, maaf. Ya, mangga. Aku kan gak kedetek itu huruf
kotak-kotak semua, jadi apa itu nggak tahu. Oh gitu. Gini aja tuh, akan kirimin PDF-nya ya. Hah? Oke. Akan kirimin file PDF-nya ya. Oh iya. Oke. Bentar, saya coba ini dulu. Akang masuk grup IPS 2. Enggak, akan kirimnya di chat aja. Bisa kok. Bisa ini. Bisa. Apa namanya? Bisa ngirim file kok. Mana tadi tuh ya? Garis dan sudut. Tes garis dan sudut. Oke. Nah, Akang udah kirimin di chat. Nanti kamu tinggal kirimin aja opsinya, misalkan A, B, C, D-nya apa aja. Nggak ada, Kang. Oh, nggak ada. Gini aja tuh, minta nomor WA-nya. Atau masukin saya ke grup juga boleh sih. Oke, saya save ya. 0877978236. Oke. Alia udah saya kirimin di chatnya ya, di WhatsApp ya. Ngerjainnya berarti langsung japri aja, Kang. Ya, japri aja. Nanti Kang masukin manual. Maaf Sama-sama. repotin. Nanti kamu waktunya menyesuaikan aja ya, kan ada ini mulainya terlambat jadi nggak apa-apa. Nanti tinggal menyesuaikan aja untuk waktunya.
Oke, teman-teman, karena waktunya sudah habis, maksudnya waktu meetingnya ya udah habis, sedangkan tadi kita mulainya agak terlambat ya, masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Silakan nanti untuk yang post testnya teman-teman lanjutkan saja. Kemudian untuk meeting ini kita cukupkan. Oke, jadi demikian dulu mungkin dari Akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin mangga Teh Sofi mau menyampaikan sesuatu. Oke, mungkin itu dulu ya. Semoga bermanfaat ilmu yang Akang sudah share hari ini. Dan mudah-mudahan udah makin ngerti juga tentang garis dan sudut. Tadi kan awalnya nggak tahu apa-apa ya, sekarang mudah-mudahan bisa lebih paham lah. Itu mungkin teman-teman, mohon maaf kalau ada kesalahan, silakan dilanjutkan saja untuk post testnya. Waktunya tinggal disesuaikan sesuai dengan waktu pekerjaannya tadi, 15-20 menit ya. Itu saja mungkin dari Akang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Bye-bye. Oke, terima kasih Akang Teteh pengajar. Sesi kelas sudah selesai ya. Teman-teman semangat ya. Oke. Terima kasih. Ada yang mau Assalamualaikum. say hi nih katanya.